Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 4C. Ada yang sudah Pagi, Ibu. Nah, ada yang sudah kenal dengan Ibu belum? Ya, Ibu Anggita. Ya, betul Ibu Anggita. Nah, setelah kalian mengenal nama Ibu, bagaimana kabar kalian? Apakah kalian dalam keadaan sehat? Alhamdulillah. Ya, Mbak Isna ini sehat ya. Mbak Adela sehat? Sehat. Mbak Piko juga dengan Mbak Sandra kelihatannya sehat ya. Sehat, Ibu. Bagaimana ini pelajaran daring? Itu menurut kalian asik nggak? Bosan. Ya, bosan kenapa Mbak Asik, Piko kok Bu. bosan? Terus. Kenapa bosan? Tidak ketemu teman. Oh iya, memang. Tapi walaupun kita bosan, tetapi kita harus tetap semangat agar kita terus mendapatkan ilmu ya adik-adik. Ya, semangat, Viko. Oke, semangat sekali Mbak Adela ya untuk menyemangati Ayo Mbak Piko. ngekip. Nah, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang berani memimpin berdoa? Adela. Oke, coba Mbak Adela pimpin berdoa. Ayo teman-teman, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, terima kasih Mbak Adela karena sudah mau dan semangat untuk memimpin teman-temannya berdoa. Tepuk tangan untuk Mbak Adela. Job ya. Nah, Ibu akan membagikan PPT dan menjelaskan beberapa mengenai materi hari ini. Ini sudah kelihatan belum ya PPT-nya? Sudah, Bu. Oke, Ibu akan membahas mengenai permainan bola kecil. Nah, permainan bola kecil itu ada banyak macamnya. Salah satunya adalah bulu tangkis. Ya, bulu tangkis. Ada yang sudah pernah bermain bulu tangkis belum ini? Adik-adik. Sudah. Sudah ya. Kemarin habis bulu tangkis, Bu. Iya. Bu. Nah, susah nggak kalau bermain bulu tangkis? Bu. Susah, Bu. Susah, Bu. Anginnya kencang banget, Bu. Jadinya Ya. bolanya. Bu. Oh, ya, berarti Mbak Adel itu mainnya di outdoor ya karena banyak angin. Iya, Bu. Kan enggak punya lapangannya. Iya, bisa. Mete pakai sandal, Bu. Iya. Kita bisa main di outdoor ataupun indoor. Kalau mau bisa lebih enak lagi mainnya, kita bisa main di indoor. Gor-gor itu loh, adik-adik. Tahu kan? Gor bulu tangkis. Ya, Ibu lanjutkan ya. Nah, pengertian dari bulu tangkis. Bulu tangkis adalah cabang olahraga yang termasuk ke dalam kelompok permainan, yaitu permainan apa? Bola besar atau bola kecil? Kecil. Betul. Bulu tangkis dapat dimainkan satu orang putra atau putri, atau biasa kita sebut dengan tunggal, permainan tunggal. Dan bulu tangkis juga dapat dilakukan dua orang putra atau putri, ganda, seperti Apriani Rahayu dan Gracia Poli. Kalian tahu nggak atlet bulu tangkis Apriani Rahayu dan Gracia Poli? Ya, itu juara. Ya, mereka adalah atlet bulu tangkis Indonesia yang berhasil memenangkan medali emas Olimpiade Tokyo 2020. Hebat sekali ya mereka.
Bu, hadiahnya banyak, Bu. Iya, hadiahnya banyak sekali. Maka dari itu, adik-adik harus semangat dalam berolahraga dan kalau memiliki potensi, kalian harus segera digali agar bisa seperti Apriani Rahayu dan Grecia Poli. Itu kan bonusnya banyak banget kan ya. Dan mereka menjadi atlet yang berprestasi dan tentunya membanggakan Indonesia. Oke, Ibu lanjutkan. Dan ada juga satu orang putri dan putri, yaitu kita bisa menyebutnya dengan ganda campuran. Lapangan bulu tangkis dibagi menjadi 2 sama besar dan dipisahkan oleh net. Alat yang digunakan adalah sebuah raket sebagai alat pemukul dan shuttlecock sebagai bola yang dipukul. Nah, ini adalah gambaran dari raket dan shuttlecock. Kalian pernah memegangnya kan? Pernah memegang Ya, raket dan Bu. shuttlecock? Kemarin yang saya pegang seperti itu. Iya, betul. Dan ini merupakan lapangan bulu tangkis. Panjang dari lapangan bulu tangkis itu tersendiri adalah 13,40 meter dan lebarnya ini lebar 6,10 meter dan dibagi oleh net. Ini netnya. Oke, lanjut. Ini Ibu ada video permainan bulu tangkis Anthony Ginting dan lawannya. Coba simak baik-baik ya. Nah, Anthony Ginting itu termasuk atlet tunggal putra Indonesia. Di dalam permainan yang sudah kalian lihat barusan, ada apa saja tekniknya? Ada yang tahu? Coba Mbak Sandra. Servis. Iya, servis. Terus ada apa lagi? Mbak Isnain mungkin bisa menjawab. Loop. Lob, Bu. ya. Iya, Lob. lob ya. Iya. Terus ada apa Netting. lagi? Iya, netting. Ada smash nggak? Ada. Iya, betul. Ada smash. Ada. Bless, Bu. Iya. Jadi permainan bulu tangkis itu banyak tekniknya. Nah, yang teknik dasar yang akan Ibu bahas dan jelaskan adalah pegangan raket yang pertama. Karena dalam pegangan raket itu mempengaruhi saat kita bermain. Pegangan raket ada 3 macam, yaitu American grip, forehand grip, dan backhand grip. Cara memegang raket dengan cara American grip adalah letakkan raket di lantai, kemudian ambil dan peganglah pada ujung tangkainya atau handle dengan cara memegang seperti memegang pemukul kasur. Bagian tangan antara ibu jari dan jari telunjuk menempel pada bagian permukaan tangkai. Seperti ini contoh gambarnya. Ini American grip. Nah, kalau sedangkan forehand grip, raket diletakkan di lantai dalam posisi miring. Kemudian, peganglah dengan cara bagian tangan antara ibu jari dengan jari telunjuk menempel pada bagian permukaan tangkai yang sempit. Raket dipegang tanpa diubah-ubah atau statis. Ini gambarnya, gambar forehand grip ya. Dan backhand grip, untuk menggunakan teknik band grip cukup geser sedikit atau membentuk huruf V ke arah dalam. Bantalan ibu jari atau jempol ada pada pegangan raket yang lebih lebar. Seperti ini contohnya. Kalian bisa menggunakan salah satu dari pegangan raket ini. American grip boleh, forehand grip boleh, backhand grip juga boleh. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan tentang sikap dan posisi tubuh. Nah, ini ada gambarnya, sikap dan posisi tubuhnya.
Nah, cara melakukan sikap yang benar dan posisi tubuh yang benar pada saat melakukan permainan bulu tangkis adalah tekuk kedua lutut. Ini contohnya yang tengah gambarnya kakinya ditekuk ya, lututnya ditekuk. Berdiri pada ujung kaki sehingga posisi pinggang tetap tegak dan rileks. Keadaannya harus rileks. Kedua kaki terbuka selebar bahu dengan posisi kaki sejajar atau salah satu kaki diletakkan di depan kaki lainnya. Jadi kita bisa melakukan sikap atau posisi tubuh seperti gambar yang tengah atau seperti gambar yang paling kanan, pojok kanan. Kalau pojok kanan, kaki kanan atau kaki kiri maju. Sedangkan kalau yang tengah, kaki terbuka selebar bahu dan melakukan sikap kuda-kuda seperti ini. Nah, selanjutnya, kedua lengan dan siku bengkok pada posisi di samping badan, sehingga lengan bagian atas yang memegang raket tetap bebas bergerak. Seperti ini ya, raketnya dipegang. Raket harus dipegang sedemikian rupa sehingga kepala daunnya raket berada lebih tinggi daripada kepala. Senantiasa waspada dan perhatikan jalannya kok selama permainan berlangsung. Jadi saat kita melakukan sikap dan posisi tubuh, kita harus ready, siap untuk menerima kok dari lawan. Nah, selanjutnya Ibu akan membahas mengenai servis. Servis ada dua macam, yaitu servis forehand dan servis backhand. Nah, ini gambarnya, ini gambar servis forehand seperti ini, dan servis backhand. Apa sih servis itu? Servis adalah salah satu teknik dasar bulu tangkis berupa pukulan permulaan pertandingan yang bertujuan menerbangkan kok atau shuttlecock ke bidang lapangan lawan. Nah, ini contohnya ya, forehand dan backhand. Adik-adik pernah melakukan servis forehand atau tidak? Atau malah lebih enak menggunakan backhand? Forehand. Oh, Mbak Sandra lebih sering menggunakan forehand ya. Itu kenapa Mbak Sandra? Lebih mudahkah atau bagaimana? Lebih gampang. Oh iya, lebih gampang ya. Selanjutnya, backhand service. Permulaan cara melakukan backhand service adalah seperti ini, seperti yang digambar. Posisi kedua kaki sejajar atau kaki kanan sedikit di depan kaki kiri, dengan ujung kaki kanan mengarah ke sasaran yang dituju. Buka kedua kaki selebar pinggul serta lutut sedikit dibengkokkan dengan sikap berdiri seperti ini. Tumpuan berat badan berada di antara kedua kaki. Ini seperti yang pertama. Posisi kaki tidak boleh menyentuh garis. Jadi kalau melakukan servis itu jangan sampai kita menginjak garis atau melebihi garis ini ya. Kelihatan kan ini garisnya? Terlihat. Nah, kemudian ayunkan raket relatif pendek sehingga bola atau shuttlecock hanya didorong dengan peralihan berat badan dari belakang ke kaki depan. Jangan menggunakan tenaga pergelangan tangan secara berlebihan karena akan mempengaruhi terhadap arah dan akurasi pukulan. Jadi kalau backhand service itu biasanya untuk servis pendek. Nah, selanjutnya perhatikan posisi dan sikap berdiri lawan sebelum melakukan servis sehingga dapat mengarahkan bola atau shuttlecock ke sasaran yang tepat dan sesuai perkiraan. Kemudian, untuk menguasai teknik backhand service, maka harus dilakukan latihan secara terus-menerus. Nah, ini dari gambar ini kalian kira-kira ada bayangan tidak cara melakukan backhand service? Iya, ada, Ibu. Iya, Ada, Bu. Tapi susah, Bu, kalau backhand. iya backhand memang susah ya. Iya, makanya kalian harus sering-sering berlatih agar bisa menguasai
servis, berbagai macam servis. Salah satunya backhand service itu yang kata kalian susah ya backhand service ya. Susah Nah, banget, Bu. iya. Tidak. Ini selanjutnya Ibu ada video teknik melakukan backhand service. Simak baik-baik ya adik-adik. Backhand service pada umumnya bertujuan untuk memaksa lawan agar tidak bisa melakukan serangan. Berikut cara melakukannya. Video saat melakukan backhand service. Pada umumnya bertujuan untuk Nih, ini kaki kanan maju ke depan, lalu kaki kiri di belakang, tangannya siap untuk melakukan backhand service. Nah, setelah melakukan backhand langsung ready position, kembali seperti semula. Nah, begitu ya adik-adik. Selanjutnya ada service forehand. Nah, service forehand itu katanya adik-adik lebih mudah ya daripada backhand service. Ini cara melakukan service forehand. Yang pertama adalah posisikan grip pada raket dengan menghadap muka raket ke arah shuttlecock yang dipegang dengan satu tangan berada di depan bahu kiri. Kemudian posisikan kaki kiri di depan dan kaki kanan di belakang. Dan kaki kanan di belakang dada menghadap arah samping jika Anda menggunakan tangan kanan untuk grip pada raket. Arahkan dada ke arah samping dengan menarik bahu atau backswing yang digunakan untuk mengayun tangan untuk memukul bersamaan dengan mengangkat tangan kiri yang sedang memegang shuttlecock setinggi pegangan shuttlecock setinggi bahu sampai siku terangkat. Kemudian jatuhkan shuttlecock bersama dengan ayunan tangan kanan ke atas ke arah shuttlecock untuk memukul secara keras dan tinggi ke garis belakang. Jadi kalau service forehand itu tujuannya untuk umpan jauh gitu ya. Ini gambar cara melakukan service forehand. Paham ya adik-adik? Iya, Bu. Ya. Ini berikut video cara melakukan service forehand. Diamati baik-baik ya. forehand service. Tujuannya agar lawan tidak bisa melakukan serangan dan mengembalikan shuttlecock secara sempurna. Berikut cara melakukannya. Nah, setelah mengamati video, apakah kalian paham mengenai forehand service? Paham, Bu. Sudah tahu kalau forehand service, Bu. Iya, Tapi kalau bagus. backhand service susah. Iya. Banyak-banyak latihan ya, Mbak Adel, agar bisa menguasai backhand service. Ya, Bu. Siap. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan mengenai tugas. Jadi kalian di sini memiliki tugas ya adik-adik.
tugasnya adalah praktikkan posisi dan sikap tubuh yang benar pada bulu tangkis. Tadi kan Ibu sudah menjelaskan sikap dan posisi tubuh pada bulu tangkis yang benar. Jadi kalian membuat tugas mempraktikkan posisi dan sikap tubuh yang benar. Paham tugas yang pertama? Lihat, Bu. Paham. Ya, Bu. Ya, kemudian yang kedua, melakukan gerakan shadow, service forehand, dan backhand. Kan tadi juga Ibu sudah menjelaskan dan memaparkan video mengenai service forehand dan backhand. Tutorialnya tuh cara melakukannya. Nah, kalian melakukan juga shadow. Shadow itu bayangan ya. Jadi, kalian melakukan service forehand dan backhand secara shadow. Apakah kalian paham mengenai tugasnya? Shadow itu apa, Bu? Shadow itu semacam, kalau gerakan shadow itu semacam kita melakukan bayangan. Atau misal kita melakukan backhand drive nih. Nah, itu hanya gini, hanya bergerak saja. Gitu. Oh, tidak memakai raket, Bu. Ya, kalau kalian memiliki raket, kalian bisa menggunakan raket dan menggunakan kok sesuai dengan alat-alat pada bulu tangkis. Oke, Bu, siap. Oke, nah setelah kalian memahami tugas-tugasnya, apakah ada pertanyaan lagi mengenai materi bulu tangkis? Ada yang Bu. mau ditanyakan? Enggak, Bu. Tidak? Bu, Apakah- mau tanya deh, Bu, Ya. saya, Bu. Iya, Mbak Adela, silakan bertanya. Kalau megangnya raket seperti bolpen itu namanya apa, Bu? Seperti bolpen, Seperti memegang bolpen. seperti memegang bolpen ya. Itu kita seperti backhand grip ya. Kan kalau memegang bolpen kan ada V-nya ya, tangannya. Untuk menggunakan teknik backhand grip, cukup geser sedikit V ke arah dalam atau jempol. Ada pada pegangan raket yang lebih lebar itu seperti backhand grip kalau memegang bolpen. Ya, Bu, siap. Berarti saya selama ini mainnya pakai backhand grip, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, baik. Selanjutnya, adakah yang mau bertanya? Nanti yang yang mau bertanya akan Ibu kasih nilai tambahan. Ya, ayo. Siapa yang mau bertanya? Atau cukup? Nah, setelah Ibu sudah memberikan tugas dan sudah tidak ada lagi yang akan bertanya, Ibu cukupkan. Semoga kalian bisa memahami materi pada hari ini. Jika ada yang mau bertanya, bisa chat WhatsApp Ibu Anggita. Oke? Oke, anak-anak? Oke, Bu. Oke, terima kasih. Nah, kalian harus tetap menjaga kesehatan ya di masa pandemi ini. Kalau keluar-keluar, kalian harus menggunakan masker, jangan lupa membawa hand sanitizer, dan jaga jarak saat berada di keramaian. Oke? Oke, Bu. Siap. Nah, pinter Mbak Viko ya. Sebelum menutup pembelajaran pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Coba Mbak Isnaini pimpin berdoa untuk menutup pembelajaran pada hari ini. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih. Good job, Isnaini. Oke, Bu. Sampai jumpa kembali adik-adik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu Anggita.